بسم الله الرحمن الرحيم. Allah berfirman, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim, sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maha mengetahui siapa yang berhak atas rahmatnya dan siapa yang berhak atas azabnya. Allah maha tahu, ya. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada yang pertama, yang berhak mendapatkan rahmat, diberi hidayah oleh Allah SWT. Dan Allah SWT menyesatkan yang kedua, yaitu siapa yang berhak untuk mendapatkan azabnya Allah SWT, disesatkan oleh Allah SWT, dihinakan. Ya. Ada orang mengatakan, berarti Allah juga menyesat. Iya. Hidayah dan petunjuk dan kesesatan itu juga Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu, siapa yang disesatkannya, fala hadiyalah. Maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah, petunjuk kepadanya. Hatta dia seorang nabi dan rasul. Ya, kita saksikan, ya, Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada anak dan istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada ayah, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah SWT, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Jadi hidayah itu dari Allah, mutlak haknya Allah SWT. Kalau Nabi inginnya semua manusia ini dapat hidayah, nah, Nabi utusan Allah SWT, ya, kasihan Nabi lihat orang sesat itu kasihan. Inginnya semua beriman. Tetapi Allah SWT memperingatkan kepada Nabi SAW bahwasanya seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia itu satu, semua mendapat hidayah, beriman semuanya. Maka apakah kamu mau memaksa mereka untuk beriman? Malah ditegaskan lagi oleh Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika Rasulullah SAW menghadapi paman tercintanya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, gugur dalam perang Uhud. Ya. Beliau ini dikenal dengan Asadullah, singa Allah. Dan beliau adalah penghulu, pemimpin para syuhada nanti di surga. Itu mati, ya, syahid di tangan Wahsy, seorang budak yang disewa oleh Hindun. Kenapa? Karena Hindun ini dendam sama Hamzah bin Abdul Muthalib, dia yang membunuh saudaranya pada perang Badar. Ditombak, meninggal, gugur. Kemudian dibelah dadanya, dimakan itu jantungnya. Rasulullah SAW sangat tidak senang sekali. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan hidayah kepada Wahsy. Allah memberikan hidayah kepada Hindun. Ya. Dan Wahsy akhirnya bersumpah, demi Allah, dulu saya pernah membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sekarang saya ingin membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Dan itu dibuktikan. Dan ditakdirkan oleh Allah, beliaulah yang membunuh nabi palsu Musailamah al-Kazzab. Jadi Wahsy ini membunuh orang yang paling dicintai Nabi dan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW, nabi palsu. Jadi tidak bisa, Nabi keberatan, tidak bisa. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Nabi kayak gimana gitu ya, tidak bisa. Itu hidayah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita sadari bersama. Jadi kewajiban kita, ya, berdakwah, menyampaikan, menasehati, berikan peringatan, mendoakan supaya orang dapat hidayah, mungkin keluarga kita, teman kita, tangga kita, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi yang dimaksud, ya, amal itu tidak bisa mengantarkan seorang ke dalam surga, itu bukan berarti kita ini harus zuhud atau sedikit di dalam beramal soleh, ya.
Tetapi yang dimaksud di sini adalah larangan agar tidak mengandalkan amal dan merasa puas dengan amal yang dilakukannya, walaupun jumlahnya sangat banyak. Jadi yang tidak boleh itu, tidak boleh, yaitu mengandalkan amalnya dia akan masuk surga, atau merasa puas dengan amal yang telah dilakukannya, seperti itu. Sebab kadang-kadang ada seseorang yang diberi taufik sehingga banyak dia ini amal baiknya, diberi taufik, ditolong sama Allah, banyak sholatnya, puasanya dan lain sebagainya. Kemudian dia merasa ujub, bangga diri, dan mengungkitnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya telah banyak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus pahami bahwasanya amal itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga, tetapi yang harus kita lakukan adalah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal, perintah Allah kita kerjakan. Kita mengerjakan amal yang dilaksanakan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mengharap rahmatnya. Mudah-mudahan amal saya ini diterima. Kan selalu begitu. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail kan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal-amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah tobat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan beramal banyak sekali melaksanakan perintah Allah SWT. Dan itu diucapkan ketika mereka berdua meninggikan Baitullah. Sama Allah disuruh tinggikan bangun Ka'bah itu. Kemudian mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim yang meninggikan bangunan, menata batu-batanya, Ismail yang mengambilkan batu-batunya. Sambil beramal mereka masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kita ini sambil beramal, kita sudah sholat, puasa Ramadan, infak sedekah, baca Al-Quran, banyak yang kita lakukan. Jangan sampai kita merasa bangga dengan amal-amal yang bisa kita lakukan, karena itu semua pertolongan Allah, rahmat. Jangan sampai ujub. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya sama Allah ditolong, bisa etika, bisa baca Quran, bisa sholat, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya adalah untuk mengikis ujub, merasa bangga dengan amalnya, merasa puas dengan amalnya, kemudian keyakinannya amalnya ini yang mengantarkan ke surga, itu yang tidak boleh. Bukan berarti kita kalau gitu tidak usah amal, yang penting mendapat rahmat. Tidak begitu. Perintah Allah dikerjakan. Tadi sunnahnya Nabi 10 hari terakhir bersungguh-sungguh di dalam beribadah, menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, istri-istri. Nabi SAW semangat. Jadi sekali lagi biar tidak salah gagal paham nanti, yang tidak boleh itu adalah keyakinan yang mengandalkan amal inilah yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul ujub dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi amal itu awalnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang telah mentakdirkan dan memberikan hidayah kepada kita. Ditakdirkan iman, Islam, ditakdirkan mampu untuk mengerjakan sholat, puasa, baca Quran, infak, sedekah, berzikir, berdoa. Itu Allah semuanya yang menjadikan. Bukan karena kehebatan kita. Jadi kita bisa istiqomah melaksanakan ketaatan itu karena kita ditolong sama Allah SWT. Kalau tidak ditolong mustahil. Itulah rahasianya kenapa Nabi SAW itu berpesan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, sungguh demi Allah aku mencintai kamu. Maka jangan lupa, setiap selesai sholat kamu berdoa pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk selalu berzikir, ingat padamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus
kualitas ibadah. Jadi minta tolong supaya ingat Allah, minta tolong supaya bersyukur atas karunia nikmat-nikmat Allah, dan minta tolong kepada Allah agar kita bisa memperbaiki ibadah kita. Semua karena pertolongan Allah. Ya, jadi jangan merasa kita ini semua karena diri kita, karena kesungguhan kita, karena kehebatan, keseriusan kita. Pertolongan Allah supaya tidak muncul ujub, sombong dan lain sebagainya. Dan itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, jangan kamu merasa telah memberikan nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dalam surat Al-Hujurat ayat 17. Jadi orang-orang Arab Badui itu merasa dia telah memberikan nikmat kepada Nabi dengan keimanan dan keislaman mereka. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka. Katakan, jangan kamu merasa telah memberikan nikmat kepadaku dengan keislamanmu itu. Sebenarnya Allah, Dialah yang telah melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu, memberikan hidayah kepadamu, ya, kepada keimanan. Kalau kamu adalah orang-orang yang benar, in kuntum shadiqin. Kalau kita orang yang benar, ya, kita menyadari bukan karena kehebatan kita sholat berjamaah, istiqomah dalam puasa dan sebagainya. Ini karena nikmat dari Allah diberikan kepada kita, hidayah, kemudian kita ditolong, dimampukan. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Ya, itu yang harus kita tanamkan. Begitu ya.